eksepsi ini ya. Baik, terima kasih rekan-rekan media untuk eksepsi siang ini. Kami tadi sudah melihat sekilas, tapi intinya eksepsi yang begitu banyak itu akan menjadi suatu beban daripada majelis hakim membacanya. Untuk itu kami serahkan majelis hakim untuk memutuskan nantinya apa yang terbaik. Tapi yang pasti eksepsi itu adalah menyangkut, biasanya ada menyangkut masalah formil dan material. Formil itu adalah identitas terdakwa maupun menyangkut masalah wewenang mengadilin, atau dikatakan wilayah mana yang bisa menentukan pengadilannya. Itulah dikatakan daripada eksepsi itu. Kedua, menyangkut material ada menyangkut masalah pasal-pasal yang didakwakan. Jadi contoh kami katakan, kasusnya percintaan didakwa membunuh, itu tidak bisa. Atau kasusnya pemerasan didakwa membunuh, itu yang tidak bisa. Itu yang dibantah, itu yang dieksepsi. Tapi kalau kasusnya pemerasan, ya pasalnya pemerasan sah secara hukum. Tapi terserah pada majelis hakim untuk memastikannya, untuk memutuskannya. Itu saja. Wan prestasi, silahkan. Ya, jadi masalah prestasi ini kita seperti inilah kejadiannya. Tadinya kita tidak mau digabung pidana dengan perdatanya. Akibat digabung ini, jadi kami menunggu sampai jam begini, belum juga jelas masalah mediasinya. Jadi kami berharap ke depan itu janganlah digabung-gabung seperti ini, biarlah pidana tetap pidana, mediasi perdata tetap perdata. Ya. Untuk bahan prestasi ini, inilah untuk pertama kalinya kami menghadapi gugatan yang menurut kami ini tidak berkualitas. Ya. Kalau dulu kami di Medan itu ada yang namanya kue bohong. Kue bohong ini isinya angin kosong, dikatakan kue bohong. Seperti itulah juga gugatan prestasi ini, isinya halusinasi semua. Ya, itulah sebabnya ya kuasa penggugat itu selalu mengatakan mustahil berdamai. Mustahil itu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin berdamai? Karena memang isi gugatannya itu banyak halusinasi. Ya, jadi dalam hal ini juga karena mustahil berdamai, sebenarnya juga Dr. Wijaya itu mustahil untuk datang, supaya sama-sama mustahil lah. Ya, tapi karena inilah kami taat hukum, sehingga kami tetap hadir di acara mediasi. Kalaupun saat ini harus ditunda, ya tidak apa-apa, kami akan datang di waktu yang lain yang ditentukan. Juga kami patuh dan taat atas hukum. Sesuai peraturan Mahkamah Agung, mediasi diwajibkan. Kami sudah datangkan klien kami tadi ke pengadilan, tapi di sebelah pengadilan menunggu kapan mulai. Sangat kami sesalkan sampai jam 3 ternyata belum dilakukan mediasi. Jadi jangan katakan bahwa klien kami takut. Tidak takut sama sekali. Klien kami datang tapi tidak di dalam pengadilan, menunggu instruksi kami supaya datang. Tadi di sebelah dia. Jadi jangan dikatakan klien kami tidak takut. Tapi tahu kan akibatnya, sia-sia dia menunggu dari pagi sampai siang. Ternyata tidak ada mediasi sampai saat ini. Itu harapan kami supaya mediasi itu jangan disamakan waktunya dengan sidang pidana. Ini konsekuensinya. Sudah datang tadi. Sudah dilihat tadi siang bagaimana kan demonya. Ada demo yang tidak jelas. Untuk apa demo kita juga tahu. Ini pengadilan hukum, bukan politik. Kalau politik butuh dukungan massa. Kalau hukum yang dibutuhkan adalah undang-undang, peraturan, ketentuan jurisprudensi. Itu di pengadilan, di dalam persidangan. Jadi jelas ya bahwa bukan klien kami tidak mau datang, tapi tidak di pengadilan karena kondisi tidak mengizinkan. Artinya begini rekan-rekan media,
Tadi prinsipal kami Dr. Reza Gadis, beliau datang, cuman kami cegah karena kondisi di lapangan tidak memungkinkan beliau hadir. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan rencana kami datang sekitar jam 9, pada saat mediasi yang lalu itu sudah disepakati mediasi dilakukan jam 9 pagi. Kami jam 9 pagi sudah standby di sini, namun dari pihak penggugat sendiri jam 9 belum hadir. Nah, artinya yang mengingkari itu bukan dari kami selaku tergugat, tapi penggugat. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang kita tunggu sampai saat ini ternyata belum juga dilakukan mediasi. Dan tadi kami coba menghubungi majelis hakim, hakim mediator yang rencananya melakukan mediasi, beliau kebetulan lagi bersidang, sehingga daripada kami menunggu yang tidak pasti, kami minta ditunda. Namun harapan kami bisa ditunda, jangan disamakan waktunya dengan kasus pidana ini, supaya kami fokus bisa mediasi itu betul-betul clear. Mungkin itu. Berarti Ya. nanti kalau dijadwalkan untuk mediasi lagi siap datang Bang ya, Siap. tidak nunggu di sebelah persidangan. Siap hadir. Bang, berarti sampai saat ini belum tahu ditundanya sampai kapan? Kami minta hari Kamis tanggal 10. Tanggal 10. Dan Tapi, juga, tapi itu tergantung kepada mediatornya, Hakim mediator. karena dia lagi sidang, beliau lagi sidang. dan juga mediasi ini buat kami tanda tanya. Dalam mediasi pertama sudah disepakati bahwa penggugat itu menyampaikan usulan perdamaian, ya, proposal. Janjinya diserahkan tanggal 24 saat sidang perdananya nih kita. Tapi waktu rekan kami meminta dari pihak penggugat tidak menyerahkan, katanya tidak perlu ada usulan. Kalau tidak ada usulan perdamaian dari penggugat, lantas apa yang mau dibahas di dalam mediasi? Harus dia memasukkan usulan, kami pelajari usulannya, kalau memang kami setujui, kami oke, ACC. Tapi kalau tidak ada usulan, apa yang mau kami tanggapi dalam mediasi? Jadi mediasi ini kayak udah dianggap kayak bercanda aja sama penggugat ini. Jadi kita nggak ngerti kemana arah dan tujuannya. Bang, tadi juga nih kita dalam eksepsinya meminta agar sidang perdatanya itu didahulukan daripada pidana. Seperti apa, Bang? Oh itu nggak ada hubungan lah perdata dengan pidana. Ya, seperti yang pernah kami sampaikan dalam kepada media juga bahwa kalau menyangkut alas hak, ya dikatakan pidananya masalah hak atas rumah, ya karena belum jelas siapa pemilik rumahnya, itu ada perdatanya. Ditentukan dulu siapa pemiliknya, itu bisa perdatanya jalan. Setelah perdatanya jalan baru pidananya. Jadi pidana ditunda karena perdata ada alas hak atas tanah tersebut. Tapi kalau dalam hal ini tidak ada kaitannya ini pidana dengan konvestasinya. So konvestasinya juga tadi saya katakan isinya juga halusinasi semua. Jadi masa halusinasi bisa menghambat pidana, ya enggak masuk di akal juga lah. Ya, jadi kalau menyangkut masalah permintaan, permohonan, silakan saja, monggo. Masalah dikabulkan tergantung majelis hakim. Jadi itu sebenarnya kunci hukum. Kami melihat ini ya namanya upaya. Ya upaya namanya upaya, usaha, boleh-boleh saja. Tapi yang pasti kami perlu jelaskan bahwa mediasinya adalah kewajiban. Untuk perdamaian ini jadi masalah. Kami menyatakan tidak mungkin ada perdamaian. Pihak ini kita menyatakan mustahil perdamaian. Tidak mungkin ditambah dengan mustahil sama dengan hal mustahil. Jadi kita tetap patuh dan taat terhadap peraturan Mahkamah Agung untuk mediasi, tapi untuk perdamaian tidak ada. Jelas? Berarti kecewa Bang ya gara-gara kejadian ini? Ya, Bukan kecewa, tidak ada kecewa atau kami patuh dan taat sesuai dengan yang sudah ditentukan. Kami hadir pada mulai pagi tadi jam 9 sampai saat ini. Ini juga belum dilakukan mediasi. Oke. Oke. Bang, terima kasih.